Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa Bapak ingatkan sebuah pesan pendidikan karakter untuk kalian ingat dan lakukan. Adapun pesan pendidikan karakter kali ini adalah biasakan untuk merapikan tempat tidur setelah kita bangun tidur. Baik anak-anak, mari kita simak materi apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini. Berikut adalah materi pembelajaran yang akan Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Bapak sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Untuk materi secara keseluruhan dapat anak-anak baca di buku halaman 13, 14, 15, dan 17. Pertama, kita akan membahas hasil pertanian. Di Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani, terutama di daerah pedesaan, di mana hampir seluruh kegiatan ekonomi masyarakatnya sebagai petani. Selain itu, di pedesaan juga masih banyak terdapat tanah humus. Apa itu tanah humus? Tanah yang telah bercampur dengan daun-daunan yang membusuk, sehingga cocok untuk dijadikan lahan pertanian karena subur. Nah, karena tanahnya subur, berikut beberapa hasil pertanian di Indonesia, antara lain jagung, padi, kubis, kentang, dan buah-buahan yang dihasilkan baik dari sawah, ladang, dan tegalan. Sebagian besar hasil pertanian tersebut dijual oleh penduduk ke pasar. Berikutnya hasil perkebunan. Nah, berikut adalah beberapa contoh tanaman perkebunan seperti tebu, tembakau, teh, kopi, kelapa sawit, lada, dan lainnya. Selanjutnya hasil kehutanan seperti kayu meranti, kayu cendana, akasia, dan lainnya. Beberapa jenis kayu tersebut akan diolah di pabrik triplex untuk dibuat menjadi papan berlapis yang lebar. Selain untuk diambil kayunya, ada juga hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, yang biasa disebut cagar alam. Selanjutnya hasil peternakan. Di sini dapat berupa peternakan sapi, peternakan kerbau, peternakan kuda, dan masih banyak peternakan yang lain. Berikutnya hasil perikanan. Penduduk yang tinggal di dekat pantai sebagian besar memiliki usaha sebagai nelayan. Nelayan memperoleh hasil perikanan dengan melakukan kegiatan ekonomi, yaitu penangkapan ikan langsung. Jadi nelayan menangkap langsung ikan yang berada di laut. Nah, baik menggunakan pancing atau menggunakan jaring. Contohnya, ikan yang ditangkap seperti ikan tenggiri, ikan tongkol, cumi-cumi, dan jenis ikan lainnya. Berikutnya budidaya udang dan bandeng. Dan ada juga budidaya ikan di darat. Contohnya, ikan-ikan dipelihara di tambak atau empang. Bisa juga dipelihara di keramba yang diletakkan di danau-danau, seperti itu. Selanjutnya bidang pariwisata. Nah, usaha atau kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan rekreasi seperti penyewaan tempat penginapan, jasa transportasi wisata, dan penjualan cenderamata termasuk kegiatan ekonomi di bidang pariwisata. Salah satu contoh kegiatan ekonomi lainnya yang dapat dilakukan di daerah pantai yang memiliki ombak besar dan tinggi adalah penyewaan tempat penginapan dan penyewaan peralatan olahraga selancar. Karena biasanya di tempat tersebut
banyak dikunjungi masyarakat yang ingin berolahraga selancar karena ombaknya besar dan tinggi, cocok untuk olahraga selancar. Demikianlah pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat membantu kalian untuk dapat lebih memahami materi pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini untuk kalian ingat dan lakukan. Pesan Bapak, tetap jaga jarak dan hindari kerumunan. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.